Berikut adalah instrumen tes antropometri, yaitu mengukur tinggi badan anak. Cara pelaksanaannya nanti anak berdiri di meteran, kemudian kita ambil ukurannya dari atas sampai sampai nanti pas di kepala anak. Nah, itulah tinggi anak. Pelaksanaannya cuma satu kali. Pelaksanaannya sebagai berikut. Berikut adalah instrumen tes antropometri, yaitu mengukur berat badan anak. Cara pelaksanaannya adalah anak naik ke timbangan, nanti akan terlihat berapa berat badan anak. Pelaksanaannya cuma satu kali, berikut gerakannya. Baiklah, dapat kita lihat sama-sama di belakang saya ini adalah uh, salah satu tes motor coordination, tes koordinasi gerak, yaitu balance beam. Ya, di sini ada 3 papan. Ya. Papan yang pertama itu lebarnya 6 cm, 4,5 cm, kemudian 3 cm. Ya. Jadi ada 3 lebar ya. Makin lama lebarnya makin berkurang, makin kecil. Ya. Untuk cara pelaksanaannya ya, ini adalah berjalan mundur ya. Melakukan keseimbangan ya, berjalan keseimbangan tapi melangkah mundur ya. Untuk nilai maksimalnya ini adalah 8 langkah ya. Kita cobakan langsung ya, seperti ini. Nah, ini belum dihitung ya. Setelah berjalan baru dihitung. Ya, kita hitung ya. Silakan, David. 1, 2. Ya. Pada saat melakukan tes ini tidak perlu terburu-buru karena tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, yang penting dapat menyelesaikan langkahnya pada papa ini. Seperti yang kita lihat, itu nilainya 8. Ketika selesai melangkah, ya, papannya habis, itu nilai maksimal 8. Nah, ada anak ya yang langkahnya itu besar ya, seperti ini. Agak besar dikit, ya. Ya. 1, 2, 3, ya. 3, 4, tapi papannya sudah habis. Nah, itu tetap dihitung nilai maksimal, yaitu 8. Ya. Eh, jika langkah anaknya kecil, langkahnya sudah 8 tapi papannya masih ada, dia jatuh ke langkah yang ke-9, itu tetap nilainya pun dihitung maksimal 8. Nah, jika anak atau peserta tes melakukan langkah ya, keseimbangan di awal itu bisa langsung 8, dia tidak perlu melakukan sampai 3 kali di sini. Langsung berpindah ke papan yang berikutnya. Ya. Begitupun sebaliknya, jika percobaan pertama langsung bisa 8, langsung pindah ke papan yang berikutnya. Tapi jika percobaan pertama gagal, untuk bisa melangkah 8 kali, dia harus melakukan tes ini sebanyak 3 kali pada masing-masing papan. Baiklah, kita berada pada item tes berikutnya dari motor coordination, yaitu moving sideway. Di sini kita memakai alat papan, ada 2 papan yang ukurannya 25 cm persegi. Ya. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu anak atau testi berdiri di atas papan, kemudian memegang papan berikutnya. Nah, kemudian papannya ditaruh, ya, itu dihitung 1, kemudian memindahkan badan ke papan berikutnya dihitung 2. Pegang lagi papannya, papan ini harus diambil menggunakan 2 tangan dan ditaruh dengan 2 tangan. Nah, kemudian ini dilakukan secepat mungkin dalam waktu 20 detik. Pada tes ini dilakukan 2 kali percobaan dan dua-duanya diinput. Mulai. Baiklah, kita akan mencontohkan item tes motor coordination berikutnya, yaitu jumping sideway. Adapun alat yang digunakan pada item tes ini cukup dengan balok, ya, kemudian matras
Tes ini menggunakan sepatu, ya. Tes ini diambil sebanyak 2 kali percobaan, dengan 1 kali percobaannya waktunya itu adalah 15 detik. Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut, ya. Ya, melompat ke kiri dan ke kanan secepat mungkin. Selama 15 detik. Stop, istirahat sebentar, lakukan lagi percobaan kedua. Baiklah, kita masuk pada item tes berikutnya dari motor coordination, yaitu eye hand coordination. Seperti yang kita lihat sama-sama di sini, ini adalah post test dari eye hand coordination. Adapun alat yang digunakan cukup dengan lakban atau selasi ban, kemudian meteran, ya, meteran dan bola tenis. Meteran dan bola tenis. Untuk ukurannya, jaraknya, ini antara tempat melempar bola dengan dinding itu 1 meter, dari bawah dinding ke atas ini 1 meter, dari batas ini ke atas 1 meter juga, kiri kanan 1 meter, semuanya 1 meter. Ya. Cara pelaksanaannya, mulai, ya. 21, 22, 23, 24. Baiklah, kita berada pada tes motor coordination berikutnya, yaitu tes shuttle throw, yang mana alat yang digunakan pada item tes ini adalah shuttlecock